Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Informasi penampakan harimau Sumatera di perbukitan Matai Aceh Besar dipantau petugas BKSDA. Stok darah di Rumah Sakit Biren menipis, komunitas pemuda setempat gelar donor darah. Puluhan miliar rupiah dana desa di Aceh Barat yang diduga disalahgunakan belum dikembalikan ke kas negara. Seorang anak berusia 8 tahun dilecehkan ayah tirinya. Korban dilecehkan pelaku saat ibu kandungnya tidak berada di rumah atau pergi bekerja. Pelaku berinisial AI yang sehari-hari bekerja sebagai petani kemudian ditangkap petugas Polres Benar Meriah usai dilaporkan ibu kandung korban. Peristiwa ini terungkap saat ibu kandung korban mendapati putrinya mengalami pendarahan. Korban kemudian dibawa berobat ke bidan dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Ibu korban curiga atas kejadian yang menimpa putrinya, apalagi visum dokter mendapati pendarahan yang dialami korban karena kekerasan. Tak terima putrinya dilecehkan oleh bapak tirinya, ibu korban melaporkan ke polisi hingga tersangka ditangkap. Ini kami telah mengamankan satu orang tersangka, yaitu kasus pemerkosaan anak di bawah umur, yang mana pelaku melakukan kegiatannya pada saat istrinya sedang melakukan pekerjaan di luar, tepatnya pada hari Jumat. Pelaku sudah berulang kali melakukan pekerjaannya, tindakan tersebut, di mana pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya. Dan pada saat penemuan terakhir, anaknya tersebut dilarikan ke rumah sakit karena terjadi pendarahan. Dan itu diopnam selama 3 hari di Rumah Sakit Moyang Kuta. Tersangka sempat meminta korban agar mengaku pendarahan akibat terjatuh di kamar mandi. Akibat perbuatannya, tersangka diancam Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 150 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Benar Meriah. Seorang pemuda Kota Lok Sumawe babak belur dikeroyok oleh 2 orang pria. Penganiayaan dan pengeroyokan baru berakhir saat didatangi warga sehingga pelaku pengeroyokan kabur. Korban babak belur hingga mengalami luka parah di bagian kepala akibat dikeroyok oleh 2 pria yang tidak ia kenal. Korban dilarikan warga ke rumah sakit. Korban mengaku dipukuli 2 pelaku yang ditemuinya saat menagih wanita penghibur sesuai bayarannya. Namun pelaku yang seharusnya mengantarkan wanita yang dipesan melalui media sosial kencan justru menganiaya korban bersama temannya. Indra mengaku telah membayar uang ratusan ribu rupiah untuk membayar teman wanita pada pelaku yang sudah melarikan diri. Tiba-tiba dia panggil kawan, telepon kawannya, suruh kawannya pas itu pergi ke kedai samping kejadian tuh. Dipukul pakai tali pinggang besi. Aku udah pergi tempat warnet itu mau minta tolong, bang aku ditipu bang, awang aku diambil. Tiba-tiba datang mereka mau pukul aku, mau ambil HP sama aku ambil balik. Nah, kalau minta bebek benar aku kasih bang. Tadi dipukulnya abang di depannya di daerah mana? Di depan Arenga Sport, kios tuh bang. Sejauh ini, Polsek Banda Sakti sudah mengetahui kasus tersebut, namun belum bersedia memberi keterangan dengan dalih korban belum melapor. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe.
Sedikitnya 31 miliar rupiah dana desa belum dikembalikan oleh aparat Gampong ke negara. Dana tersebut merupakan temuan pemeriksaan inspektorat yang dilakukan pada tahun 2016 sampai 2022 terhadap pengelolaan dana desa yang diduga fiktif. Audit Inspektorat Aceh Barat di 12 kecamatan menemukan keanehan pada penyerapan dana desa, mulai dari pajak yang tidak dibayarkan. Pekerjaan atau pengadaan proyek fiktif juga ditemukan dengan total mencapai 44,3 miliar rupiah. Pemkab Aceh Barat sejauh ini belum menekan aparat desa terkait temuan tersebut. Pemkab diminta untuk cepat tanggap menyelamatkan uang negara yang puluhan miliar itu. Dari pajak tadi ya, pajak itu kebanyakan sudah dikutip dari kegiatan ini, pajak apa atau pajak makan minum sudah dikutip oleh negara, tapi ada yang tidak di-store ke kas negara atau kas daerah. Itu nilainya berapa tuh kira-kira Nilainya bervariasi ya. Dalam RAP kita selalu kita tentukan ini kami perintahkan kecil untuk memerintahkan secara tulis bendahara agar ini menyetor dana ini ataupun menyetor pajak ke kas daerah atau ke kas negara. Kasus proyek pembangunan fiktif dan pajak dana desa yang belum terbayarkan sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Kalangan DPRK memandang hal ini begitu ironis dan menghambat proses pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai target nasional. Ini yang ironisnya kita lihat, Inspektorat seperti diam aja. DPMG juga kita tanya tadi nggak ada perintah. Inspektorat menyampaikan dalam forum tadi tidak ada perintah dari atasannya, dari PJ-nya. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya inilah satu ujung tombak kita di pemerintahan ini adalah desa. Tapi kalau ada desa ini bermasalah, gimana desa membenah desanya? Yang apalagi ini juga depan kepala desa banyak yang kecil-kecil baru. Karena ini belum diselesaikan, banyak desa yang tidak bisa membenah pemerintahannya. Menyahuti lambannya pengembalian dana desa, polisi dan jaksa akan dilibatkan agar lebih efektif dalam penggunaan dana desa, sehingga proses pembangunan terhindar dari penyelewengan dan tetap diambil tindakan. Aidil Firmansyah melaporkan dari Aceh Barat. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.